Kalian pasti tahu Messi, tahu Ronaldo, tahu Xavi, tahu Iniesta. Tapi, apakah kalian benar-benar mengenal Cesc Fabregas? Bukan cuma playmaker, bukan cuma gelandang biasa. Ia adalah raja umpan, pemilik visi tak kasat mata, dan sang kapten termuda dalam sejarah Arsenal. Dialah maestro yang pernah mengubah jalannya pertandingan dengan satu sentuhan, satu umpan, satu keputusan. Dan semua itu berawal dari ruang kecil bernama La Masia. Inilah kisah Cesc Fabregas. Kisah yang tak hanya tentang sepak bola, tapi tentang pulang, tentang kesetiaan, dan tentang memilih jalan sunyi di tengah gemuruh sorak. Jika cerita seperti ini menyentuh hatimu, jika kamu percaya sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang kamu perjuangkan, maka tetaplah di sini. Dan bila kamu punya kenangan tentang Fabregas, Arsenal, atau Chelsea, bagikan di kolom komentar. Karena sepak bola adalah tentang cerita. Cerita yang hidup dari satu hati ke hati lainnya. Barcelona akhir 1990-an. Seorang anak kurus, pemalu, tapi punya mata elang untuk membaca permainan. Duduk bersila di Akademi La Masia. Namanya Francesc Fabregas Soler. Ia bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, tapi bola seolah tahu kemana harus mengalir saat berada di kakinya. Tapi La Masia saat itu terlalu penuh. Nama-nama seperti Xavi dan Iniesta sudah mengunci panggung. Dan di sanalah Arsene Wenger datang dengan seberkas cahaya. Wenger melihat sesuatu yang tak semua pelatih bisa lihat, ketenangan anak ini dalam badai. Dan Fabregas pun hijrah ke Arsenal. Usia 16 tahun. Di negeri yang keras. Dengan gaya main yang brutal. Tapi Fabregas justru tumbuh. Dia bukan hanya bermain. Dia memimpin. Menjadi kapten Arsenal di usia 21 tahun. Sebagian mengatakan dia terlalu muda. Tapi umpan-umpannya membungkam keraguan. Visinya seolah berasal dari masa depan. Dia bukan Patrick Vieira, bukan Gilberto Silva. Tapi dia bisa membuat mereka semua terlihat seperti pemain pelengkap. Ketika Spanyol menjuarai Euro 2008 dan kemudian Piala Dunia 2010, Fabregas adalah jantung tak terlihat dari revolusi sepak bola. Ia bukan starter, tapi ia adalah solusi. Ingat final Euro 2012? Spanyol bermain tanpa striker. Fabregas lah yang menjadi false nine. Bukan karena ia ingin mencetak gol, tapi karena ia tahu umpan adalah senjata. Dan rekan-rekan setimnya membisikkan satu kalimat yang terus berulang. Pulanglah, Cesc, Barcelona menunggumu. Pada tahun 2011, Fabregas akhirnya kembali ke kampung halaman. Ke klub yang membesarkannya. Ke panggung yang katanya miliknya. Tapi panggung itu terlalu penuh. Xavi belum usai. Iniesta masih bersinar. Dan Sergio Busquets tak tergantikan. Fabregas bermain. Tapi bukan sebagai raja, melainkan sebagai pion yang mencoba mencari ruang. Tahun 2014, Fabregas memilih langkah kontroversial. Ia tak kembali ke Arsenal, meski Wenger punya opsi. Ia malah ke Chelsea. Fans Arsenal murka. Tapi Fabregas tahu satu hal, mimpi tak bisa menunggu. Di bawah Jose Mourinho, Fabregas kembali menjadi Fabregas. Musim 2014-2015, Chelsea menjuarai Premier League. Bersama Diego Costa, Eden Hazard, dan 18 assist dari sang maestro. Umpan lambung, umpan tusuk, umpan silang. Semua datang dari kaki yang sama. Ia bukan pencetak gol, tapi ia adalah penyihir panggung. Ia menyulap kekacauan menjadi keindahan. Ketika waktu mengejar, Fabregas tahu bahwa kaki ini tak selamanya bicara. Ia pergi dari Chelsea, melintasi Monaco, dan mendarat di Como. Bukan untuk berlibur, tapi untuk belajar menjadi arsitek permainan dari sisi lapangan. Como, klub kecil di Italia, yang kini dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, menjadi rumah baru bagi maestro lama. Dengan kemeja biru dan clipboard di tangan, Fabregas tak lagi mengatur serangan, tapi mengatur masa depan. Dan hasilnya, Como bertahan di Serie A, dengan gaya bermain yang mencerminkan dirinya, cerdas,
sabar, dan penuh visi. Cesc Fabregas adalah simfoni dalam dunia yang penuh dentuman. Ia adalah bisikan di tengah teriakan. Ia bukan pahlawan yang menuntut panggung, tapi ia adalah panggung itu sendiri. Jika kamu tumbuh menyaksikan umpan-umpannya, atau jika ini adalah pertama kali kamu mengenal namanya, ceritakan pendapatmu di kolom komentar. Karena sepak bola bukan hanya soal hasil, tapi tentang mereka yang membuat kita jatuh cinta pada permainan ini. Jangan lupa untuk follow channel ini, kita akan terus menyusuri jejak-jejak legenda dengan narasi yang tak semua orang berani bercerita.